Masjid Baitul Salam ini ada 7 RT. Tadi sudah ada Ustaz. Yang jamaahnya kan berkurang, mungkin motivasi apa ya supaya masjid ini juga disenangi oleh masyarakat, dalam arti adalah berbondong-bondong ke masjid ya, mungkin caranya seperti apa ya, mungkin motivasi supaya ya, warga di RW 10 khususnya di Masjid Baitul Salam ini juga bergerak hatinya, dan orang yang belum datang ke sini juga bergerak hatinya datang ke sini supaya senang bahwasanya di sini ada Masjid Baitul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Salam, Bapak Muhammad Rafi. Yang kami hormati Bapak Ustaz Amono SPDI. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, sesepuh dan jamaah Bapak Ibu Masjid Baitul Salam yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di Masjid Baitul Salam untuk mendengarkan tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita dengarkan bersama. Ya, kami persilahkan Bapak Ustaz Kamono untuk memulai kuliah subuh pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahu lillah, la ilaha illallah wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Faqad qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya ma'runun ma fiha ila dzikrallahi wa wad'u 'aliman wa ta'in. Sadaqallahu 'azim wa sadaqa rasulul karim. Ta'ziman wa takriman orang tua kami, guru kami Ustaz Haji Ramli, yang insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Allah, dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Baitul Salam. Mudah-mudahan seluruh aktivitasnya dari yang terkecil sampai yang terbesar semuanya Allah ridha dan Allah terima, dilipat gandakan pahalanya insyaallah.
Yang saya hormati Bapak Ketua RI, Bapak Ketua RT, para tokoh, para ulama, para sains, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah dirahmati, diberkahi. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kebersamaan kita di tempat ini Allah muliakan melalui malaikat rahmatnya, dan Allah ampunkan dosa-dosa keluar dari masjid ini, hingga insyaallah keluar dari masjid ini kita menjadi orang yang memiliki hamasah, kekuatan, semangat yang insyaallah lebih baik dari hari-hari yang kita lewati. Kita bermohon Allah SWT mudah-mudahan subuh kali ini dan hari-hari berikutnya iman takwa kita semakin kokoh, iman dan takwa kita semakin kuat, iman dan takwa kita semakin membawa dampak kebaikan-kebaikan berikutnya, atau membawa dampak amal soleh berikutnya. Dan tentu iman dan takwa inilah yang akan kemudian mengantarkan kita kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang bukan hanya menjadi sisi aspek duniawi atau sisi-sisi yang zahir yang nampak, tapi juga insyaallah akan dirasakan kelak di yaumul qiyamah. Terlebih hari ini mungkin kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya kita bisa bersilaturahim, bisa salat subuh berjamaah. Ya tentu kalau kita tahu ini pahalanya luar biasa. Salat qabliyah subuh saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Saya doakan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahlul khair wa ahlul jannah, ahli kebaikan dan ahli surga insyaallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita juga masih diberikan sehat. Karena sehat ini mahal, betapa banyak ya saudara-saudara kita yang berbaring sakit di rumah sakit, sampai beberapa rumah sakit hari ini Pak mobil penuh orang sakit. Ada yang sakit ringan bawa ke rumah sakit, ada yang sakit berat bawa ke rumah sakit. Semua terasa dan luar biasa ujian hidup ini, dan masih banyak lagi. Apalagi kemudian kita melihat saudara-saudara saya yang lagi tersayat hatinya dengan keprihatinan yang mendalam, Sumatera Barat, ya Sumatera Utara, Aceh. Kita tidak bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau andai itu melanda dan menimpa kita, nggak bisa kita bayangkan. Kita melihat di tayangan-tayangan lewat berita-berita itu saja kita sudah sangat luar biasa. Dan inilah yang kemudian teman-teman kami dari Aceh itu Bali, traumanya lebih dahsyat daripada tsunami. Traumanya lebih dahsyat daripada tsunami. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Saudara-saudara kita yang wafat, Allah jamin beliau syahid insyaallah. Ya, yang masih sakit, yang masih berbaring, yang berpisah anak dengan orang tua, atau mungkin sebagian keluarganya sudah tiada, saya yakin Allah akan ganti dengan pahala yang besar, pahala yang insya Allah mengantarkan kebahagiaan yang hakiki surga Allah SWT. Karena memang hidup ini kita tinggal tunggu, ya, entah di mana, di belakang di mana, entah di tempat lahiran kita wafatnya, atau mungkin kita wafatnya lagi di perjalanan, kita wafatnya lagi nuntut ilmu. Masya Allah. Saya teringat guru kita Syekh Jabir itu kan lahir di Madinah, tapi beliau dah komitmen, saya nanti di mana saja insya Allah saya selama memang saya bisa mengantarkan para hufaz, orang-orang yang habis Quran. Masya Allah, meninggalnya di Indonesia. Ya, belum tahu kan masa-masa COVID. Dan pesan beliau terakhir itu saya bersenyum, Pak. Inilah ulama-ulama besar itu. Ketika mau wafat itu ada mutian kata yang luar biasa. Saya dulu ingat masih Abdullah Syafi'i yang di Balai Mataraman itu, beliau ketika wafat 3 hari sebelumnya itu Abdullah Syafi'i ada yang pertama itu aja beliau dikasih amat, tolong dakwah ini kemuliaan, jangan sedih
sedikit pun kita bergeser niatnya kepada dunia. Ya. Jangan kemudian sedikit pun kita bergeser kepada dunia, ngambil keuntungan dunia. Bahwa dakwah ini dakwah ilallah, menyampaikan pesan-pesan dakwah ini karena Allah SWT, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen dimuliakan, bukan pengen disanjung-sanjung, bukan itu. Nabi, para sahabat nggak minta itu, tapi hanya minta Allah catat kita sebagai orang yang insya Allah termasuk orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, dinul anbiya, agamanya Allah, agamanya para nabi, dinul haq, agama yang hak, dinul Islam, agama yang benar. Kenapa ini saya sampaikan? Banyak kawan-kawan kita yang bergeser imannya hanya karena, mohon maaf, beasiswa, bergeser imannya hanya karena santunan, bergeser imannya hanya karena dunia. Allah Akbar. Ini terjadi banget. Mohon maaf, pasca gempa Padang itu, saat kesempatan dakwah tidak hadir di sana. Besok saya kandas, sedih saya. Saya ngadain acara di Bungus, di Solo, Padang Mariam. Acaranya itu jam pada maghrib, mulai jam 9:30 baru mulai. Orang keluar trauma, orang keluar takut. Kalau terjadi lagi. Allah Akbar, saya sabar. Saya ketika dakwah di Padang. Allah Akbar. Inilah kondisi kita umat Islam yang hari ini lagi diuji kita. Ya. Masalah satu belum selesai, Bandung hadir lagi. Mana lagi Pak? Terus. Baik. Karenanya pada pagi hari ini saya bawa kitab Syarh Mukhtasarul Abhas. Saya buka di halaman 247 ini terkait bencana yang ada sekarang. Dan ini hadis saya sudah dapatkan dari guru kami. Ini kejadiannya nyata. Saya baca dalam satu, dan juga ada hadis yang mungkinnya seperti ini. Ya saya yazamnu al-umati akhiruna min ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa, suatu saat di mana orang-orang itu lari dari mata ulama, orang-orang lari dari orang fuqaha, orang yang ahli ilmu. Fasalah dan kemudian setelah orang lari dari ulama, lari dari orang-orang yang ahli ilmu, maka akan lahir 3 bencana. Ini yang nampak sekarang. Satu yang diantaranya adalah yarfa'u barakati min kasbihi. Allah cabut keberkahan. Sama saya ingat dulu di kampung itu makan sama tiwul itu Pak Singkong gitu ya. Itu udah keren banget itu tiwul. Ya, saya lahir 65 Pak. Saya udah 60 tahun. Kasian banget. Belum ada beras saat itu. Lauknya apa Pak? Daun singkong digodok, direbus ya. Jadi santan gitu. Kalau lapangan di Jawa itu banyak banget itu. Bagi itu Pak istilahnya banyak. Nikmat, berkah. Dan orang-orang tua saya dulu kuat itu, umurnya sampai 92 tahun. Ulama-ulama dulu yang kampung-kampung ustaz-ustaz itu Masya Allah berkah sekali hidupnya. Ya, nggak gerangsan kalau bahasa orang kampung itu. Gerangsan itu apa namanya? Pokoknya habis ini makan ini enggak. Kayak kita sekarang ini kan, mohon maaf, wallahi dari Allah sekarang ini. Makanan apa ada di rumah kita dan ada di kulkas. Padahal belum tentu makan Pak. Itu namanya mubazir. Berkahnya nggak ada. Kalau berkah, mohon maaf, sebelum tidur kan Nabi itu mohon maaf, sunnahnya apa? Kalau ada masih makanan keluarin. Coba lihat Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, pakaian yang kita miliki ini mohon maaf, wallahi demi Allah, banyak nggak manfaatnya? Nggak banyak. Yang kita pakai paling berapa? 1, 2, 3. Dan itu indahnya Al-Quran berbicara kalau kamu masuk masjid itu pakai pakaian yang terbaik, jangan salah-salah. Maka para ulama mengatakan
khusyuk sholat itu ada 3 tahapannya. Ini mohon maaf. 1, mau mulai sholat itu udah merasakan betul, oh ini udah waktu sholat. Kemudian adabnya, ini mohon maaf kalau lama-lama dulu, adabnya toharanya diperhatiin Pak. Toharanya diperhatiin. Taruhlah kita mungkin paham fikih sunnah tentang toharah, mungkin Syafi'ul Sampai dan Najah itu kan ada kitab kecil itu tuh pada apa namanya fikihnya. Coba kita lihat wudunya kayak apa, basuh mukanya kayak apa, hal-hal yang wajib saja kadang-kadang mohon maaf wallahi Allah. Setelah saya cek Pak, setelah saya ngasih kajian di musola namanya musola Baitul Ihsan, mohon maaf Baitul Ihsan, wallahi maaf musola Baitul Ihsan itu bab taharah aja 1 bulan lebih 2 bulan lebih nggak selesai. Saya tes lagi langsung lagi bapak wudunya kayak apa, Allah Akbar. Wallahi Pak, yang wajib ini basuh muka ini kan wajib. Anehnya nggak benar Pak, nggak rata. Kemudian basuh tangan nggak sampai siku, itu batal Pak, wudunya nggak sah. Lebih aman ya di atas siku, lebih aman ambil siku. Toharah saja Pak, luar biasa. Belum pakaiannya, belum niatnya. Makanya para ulama khusyuk itu dari awal ada 3 tahapan. Pakaiannya, ya toharahnya, niatnya, nah baru sholat. Kalau udah sholat, Nabi itu mengajarkan kita seolah-olah sholat ini terakhir sehingga apa bacaannya, kita tahu bacaannya, ya rasanya itu luar biasa. Kita lagi dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya lagi dialog, lagi munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hadirkan sholat itu adalah zikir, doa, munajat, berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi sholat, kita berharap masih ada waktu untuk bisa menambah amal lagi. Jadi ketika mengakhiri bacaan Al-Fatihahnya, ya Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita hanya menyembah Engkau dan minta pertolongannya hanya kepada Allah. Coba kalau kita ayat 1 ayat ini, nyembahnya hanya kepada Allah totalitas, minta pertolongannya kepada Allah, bukan kepada dukun, paranormal, bukan, totalitas. Rukun sholat itu ada termasuk rumah belum Ustaznya. Rukunnya kayak apa, sujudnya kayak apa, kita diajarkan dulu kita insyaallah. Tumaninahnya luar biasa, udah bacaannya bagus. Wallahi kali ini saya dengar azannya sentuhannya luar biasa. Ustaz siapa tadi? Iya Ustaz Muadzin. Wah, saya punya guru namanya Ustaz Mahmud juga, orang Cirebon. Kemudian yang beliau itu pendek-pendek tinggalnya dulu di Pasar Baru. Sekarang dapat kampung itu yang pesantren Ustaz Mahmud, namanya Mahmud Nawawi, luar biasa. Kali ini Mahmudnya apa? Barakallahu fiik. Saya doakan mudah-mudahan ketemu di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Suaranya Masya Allah, pagi-pagi ada azan itu Pak, udah 1 paket tetap minumnya. Barakallahu fiik. Orang kita bagaimana Pak, kita pagi-pagi ini mohon maaf, udah masjidnya bagus, dingin lagi, sholatnya nyaman lagi, ya orang apa lagi kita mau bersyukur, Masya Allah nikmat. Ini nikmat kesempatan. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari itu, nikmat tadi maghrur kasiru minan nas sayyidul farq. Ada Allah titipkan kepada kita manusia, tapi kebanyakan manusia itu lupa diri. Apa itu nikmat? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat sehat kadang-kadang Allah maaf. Kita ini mohon maaf. Nah, mana-mana sholat ditinggalin, ngaji ditinggalin, baca Al-Quran nggak mau. Kesempatan banyak sekali, kesempatan kita baca Al-Quran nggak bisa, sholat berjamaah nggak bisa, menuntut ilmu nggak bisa. Mau apa kita maunya? Kan Allah takdirkan kita kembali apa namanya lahir ke dunia ini. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia illa hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Nah, makanya tadi saya katakan dalam hadis, "Nafil
ulama wal fuqaha. Umat Islam sekarang banyak lari dari ulama dan fuqaha, orang yang ahli ilmu. Yang ngaji itu Pak sedikit sekali persen-persennya. Jadi yang soleh juga sedikit sekali persen-persennya. Karena apa? Ilmu itu nurun. Cahaya itu atau ilmu itu cahaya. Orang yang sering mendatangi majelis ilmu, sering menuntut ilmu, betul dia akan punya cahaya, keimanannya, pemahamannya, sehingga apa bisa jadi ibadahnya benar karena apa? Karena ilmu. Maka dalam kitab Sahih Bukhari itu ada bab ada bab ada qaul apa namanya? Al-ilmu qabla qaul wal amal. Kita berdiri ya. Jadi sebelum kita bicara, beramal, itu harus ada ilmu dulu. Ilmu nomor satu. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Pada zaman dari rahimahullah SWT. Kalau umat Islam sudah lari dari ulama dan orang yang ahli ilmu, udah tadi berkahnya nggak ada. Yang kedua, sultan dan zalimah, pemimpin dipegang orang-orang yang zalim, nggak ngerti. Ya, jadi pemimpin mohon maaf, kata Rasulullah, apabila kamu menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas Bapak mau melihat pandangan para pemimpin kita kayak apa, rakusnya kayak apa, korupsinya kayak apa, padahal mohon maaf, makan satu piring saja, Pak, 2 piring itu udah maksimal. Buat apa itu harta banyak? Bapak lihat, mobil bagus. Ini ada kawan kami Pak punya mobil Mercy, punya Alphardnya 2, rumahnya 8, ludes semuanya. Salah satu simpanan bank yang konon hampir kurang lebih ada 13 miliar, lenyap semuanya. Tak disangka, kemudian ada muncul banjir bandang yang luar biasa, rumahnya hancur, mobilnya nggak ada, anak istri berpisah, anak istri ada yang tinggal mati. Apa yang kita lakukan? Sekecil pun nikmat Allah akan tanya nanti. Apa kita? Apa yang kita miliki? Hampir semuanya. Lahir telanjang, betul? Nggak bawa apa-apa. Kembali telanjang lagi, nggak ada yang dibawa. Makanya ayat ini saya Allah ya Rabbi. Betul kata Rasulullah di hadapan para sahabatnya, sampai dia berdoa, fakir wala tawas ghaniya, ya Allah wafatkanlah kami dalam kondisi fakir, jangan matikan dalam kondisi kaya raya. Hisabnya panjang, pertanyaannya panjang, pertanyaannya lama. Kalau benar itu hartanya dimanfaatkan untuk infak, untuk sedekah, untuk bantu saudara, coba kalau disimpan terus, coba surah Taubah surah 9 ayat 35. Apa namanya, perak, emas, harta itu nanti akan jadi setrika. Gosok punggung kita, dahi kita, coba Pak. Itu pasti ayatnya jelas. Makanya ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca, Al-Quran ini dibaca, dipahami, saya yakin Pak, kita akan banyak tersungkur kepada seperti para sahabat. Saya kemarin praktek di suatu prasarana di Aceh, Pabrik Cingkel Cimong. Ustaz, kalau materinya ingat ya, peran penting seorang ayah dalam didik anak, keren banget materinya. Wah, sambil bagaimana peran seorang ayah dalam didik anak itu, dalam kitab Tarbiyatul Awlad Islam itu ada. Yang paling pertama adalah konsumsi makanan. Kita kasih apa itu anak-anak kita, keluarga kita itu. Wajar kalau kemudian anak-anak kita beringas, anak-anak kita bias, istri kita kadang-kadang lawan. Karena apa? Yang kita berikan pada makan yang ya, untuk anak istri, untuk keluarga kita kalau makan yang haram, dampaknya luar biasa. Makanya Al-Quran berbicara surah Al-Baqarah surah 2 ayat 168. Ya ayuhan nas, qulu bi fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun
mengingatkannya. Ini khitabnya untuk orang yang beriman. Makan-makanlah hal makanan yang halal dan thayyibah, makan yang halal dan baik. Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 178. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Masya Allah. Coba kalau kita masih nafkah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, Allah Akbar. Wajar anak-anak Anda yang beragama orang tuanya, wajar kalau kemudian anak-anaknya beragama ibunya. Wallahi demi Allah, kenapa sampai kemudian Sa'ad bin Waqqas sampai bertanya, ya Rasul, akankah doa saya terkabul? Nah, ya. Bagaimana? Selama kalian tidak memasukkan harta haram dulu di perut kamu. Jadi kalau bapak-bapak pengen terkabul doanya, jaga perut, makannya. Makan juga mohon maaf walaupun halal itu. Tapi kalau nggak punya adab, mohon maaf, nggak banyak doa, nggak berkah, masuknya makan setan begitu. Jadi mohon maaf, semuanya itu harus ada ilmu. Likulli syai'in khuluqun wa khuluqul Islam al-hayy. Setiap sesuatu ada akhlaknya, makan ada akhlaknya, setelah makan ada doanya. Mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya. Mau pergi ada doanya, masuk rumah ada doanya. Semuanya diatur Pak dalam nilai sunnah Rasulullah SAW. Maka ada hadis pendek, man ahya sunnati wa man ahabba, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka tanda dia cinta kepada Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang telah mengamalkan nilai sunnah tanda dia cinta kepada Nabi, dan orang yang mencintai Nabi insyaallah kana ma'i fil jannah, telah akan berdampingan dengan Nabi itu surga Allah SWT. Masya Allah. Bapak Ibu, sunnah yang kecil-kecil kita udah lakukan. Makanya Rasulullah ketika datang ke Madinah itu pertama kali, ya ayuhan nas absus salam. Wahai manusia, ketemu orang, ketemu saudara, apalagi saudara muslim, di mana absus salam. Apa? Tebarkan salam. Bukan good afternoon, bukan good morning. Itu boleh. Tapi kan kita seorang muslim, akal kita ya jadi orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai yang beriman, masuk ke dalam agama Islam itu totalitas. Jangan sepotong-potong, pakaiannya muslim tapi akhlaknya naudzubillah bejat, orangnya rusak. Jangan. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah lagi-lagi ini kalau ngaji ini surah Al-Baqarah surah ayat 138. Subhanallah, ada jadi celupan Allah itu. Kalau bisa zalim dan batin itu sangat. Jangan nampaknya seorang soleh tapi hatinya mohon maaf. Kan ada yang begitu, kamu rasa dipaksakan orang yang nampaknya soleh tapi mohon maaf korupsi, tampaknya luar biasa tapi mohon maaf lisannya menyakitin banyak orang. Apa kita budayanya? Akhlak kita. Jadi pemimpin di pegawai yang sering ini nampak. Nah, yang paling bahaya adalah yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Mati mendadak gak bawa iman. Coba orang yang meninggal di hutan habis zina banyak. Betul Pak ya? Lagi main judi belum lama terjadi Pak. Mati berantem. Masya Allah. Lagi minum over mati. Dulu pernah di 5 orang langsung sekaligus. Di Madiun juga pernah lagi pesta hajatan mabuk mati. Ya khruju minad dunya bi ghairi iman. Orang kalau jauh dari ulama, jauh daripada orang-orang yang ahli ilmu, dapatnya 3. Sekarang yang pertama adalah dicabut keberkahannya. Iya, keberkahannya orang-orang. Makanya mohon maaf Pak, wallahi demi Allah, saya banyak dapat saran jujur, masih baru-baru. Siapa yang melakukan? Dapat dari Pak Camat, dari Pak Maisa, ambil itu. Ada saya kasih satu saja. Ya, sering pakai pakaian pun saya udah cukup pakai kamu, sekarang ada pakai
Ibu-ibu juga gitu. Jangan diparkirin rumah itu lemarinya, pakaian semuanya buat apa? Mohon maaf. Daripada nampak seorang yang beriman, rasa syukurnya kepada Allah berkurang. Karena apa? Tadi buat syaifi maudhu'i, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apakah kita akan mampu punya 100 pakaian kita akan pakai terus? Enggak. Kasih yang lain. Bapak, mohon maaf. Di masjid kami, ya Allah, itu ada di depan dari halaman masjid itu ada kayak kafe itu, Haji gitu kan. Ada kafe yang mau kopi gratis, yang mau teh gratis, yang main gratis, silakan. Itu pemulung Gojek, Pak, mohon maaf, parkirnya di masjid kami. Wallahi Allah, saya bikin itu. Wallahi Allah, saya seperti itu kalau tanya ke orang, Bapak dari mana? Saya dapat berapa? Kan enak itu. Ya Allah, dari pagi sampai jam 10:30 belum dapat apa namanya tarikan. Ya Allah, istri juga kamu belum lupa, udah dapat uang belum? Buat bisa ya Allah, apa kata saya? Ini praktek langsung, makanya saya bangga para dunia itu yang diuji kami. Allah Akbar. Ada ATM beres, peroleh yang lama pendidikan kita bagi air, kita bagi karena apa? Kita udah produk air sendiri. Ya, Masya Allah, kita lihat seperti itu. Ada orang yang di kontrakan dengan ya kampung itu, mohon maaf, ada yang cuma makan dengan mohon maaf Pak, ini sambal makan dengan sayur bayam udah cukup. Coba kita makannya apa? Macam-macam kita. Maka saya katakan dalam hadis yang itu katakan asyikh ya qaribun min Allah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, qaribun minan nas, orang yang dermawan, orang yang kaya raya, orang yang sering bertuan, sering menolong orang, sering kasih orang, baik makan, baik duit untuk sedekah, dia dekat kepada Allah, dekat surga, dia dekat kepada manusia, ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Orang yang anbiya. Para jamaah hadirin rahimahullah Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang seperti itu, peduli, empati, dan apapun yang terjadi itu tinggal kebersihan hati kita. Kalau hati kita bersih, Pak, mohon maaf Pak, kalau para ulama itu, mohon maaf, itu mudah sekali menangis karena hatinya bersih, empatinya tinggi, pedulinya luar biasa. Yang dilihat adalah akal Rasulullah, yang dilihat adalah para sahabat Rasul. Wajar kalau kemudian salah satu ciri akhlak yang sangat menonjol bagi Nabi kita adalah berbisri, itu menyebabkan baik orang, memberi gembira kepada orang, sampai dia masa istrinya kan karena apa nanti ketika apa namanya baunya ini terasa baunya dengan tetangga, kuahnya semua baik. Ini akhlak Nabi. Pagi-pagi itu kuahnya. Ya walaupun ini mohon maaf ilustrasi saja, menggambarkan filosofi hidup Nabi itu adalah semuanya betul-betul pengen ya membuat satu kebahagiaan buat orang lain, menyenangkan orang lain. Kita pun harusnya begitu. Jadi orang yang dermawan, orang yang sering bantu, orang yang sedekah itu dekat dengan Allah, qaribun minallah, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, ba'idun minan nar, jauh dari neraka Allah SWT. Oleh karena para jamaah, saya doakan Bapak Ibu yang terus mungkin sehari ada yang 500, ada yang 1000, silakan saja please. Ini di dalam kitab ini ada bab tentang al-ma'uqajul jannah, ada 4 tabungan surga. Salah satu adalah kalau sedekah yang dirahasiakan. Silakan mau sumbang di sini masjid, mau sedekah untuk anak yatim, silakan saja. Kuliah setiap saat. Nggak usah banyaknya, tapi yang paling penting kan amalan Nabi itu yang rutin, kecil tapi terus berkesinambungan. Dalam bahasa Arabnya al-istimrariyah. Yang beramal sekali dia minta diumumin itu, pas itu diumumin, wah hebat saya beramal. Ya kalau sedekah tabungan, namanya tabungan kamu kayak Nabi Muhammad panjang. Kalau kita punya ada. Kalau sedekah yang dirahasiakan. Jadi silahkan 5.000, 10.000, Allah Akbar.
kata Syekh Jabir, orang yang sering sedekah, ya sedekah subuh itu rezekinya pasti melimpah, ya, ya. Rezekinya pasti berkah, ya. Dan dia dengan keberkahannya bisa langsung ke Mekah, kan gitu. Itu kata beliau. Makanya saya termotivasi. Dan alhamdulillah para dunia kita yang saya isi di beberapa tempat itu perubahannya luar biasa. Buat apa itu harta? Buat bangga-banggaan, buat pamer, mana Allah dalam zani. Para sahabat yang miskin aja nggak malu, yang kaya apalagi nggak malu, tapi luar biasa. Nah, terkait dengan tadi hadis yang saya bawakan, Asus Salam wal Qaimut Tu'am itu, ketika datang Nabi di Madinah itu, saat hijrah itu, para sahabat itu langsung dikumpulkan 50 sahabat istimewa yang paling baik itu saat itu, panggil semuanya satu-satu. Panggil itu Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya dari Muhajirin, dari Mekah. Wahai Abdurrahman bin Auf, sini. Kamu saat kamu saudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi', orang yang paling kaya raya di penduduk Madinah. Wallah Allah. Sama saudarakan. Sampai kemudian terjadi dua orang ini ngobrol gitu. Ini mohon maaf canda aja. Abdurrahman, saya punya istri dua, lihat. Aku punya istri dua, cakep-cakep lah. Pilih istri dua saya itu yang paling cakep. Setelah itu saat menceraikan kamu nikah. Tuh, luar biasa. Ini demi Allah, ini kejadian yang nyata. Ngobrolnya begitu Pak. Baik Abdurrahman, saya orang kaya raya yang penduduk Madinah. Saya akan kasih kamu separuh hartanya. Coba Pak, ada yang kayak gitu. Istri ditawarkan, harta ditawarkan separuh lagi, kamu ambil separuhnya harta saya. Kata Sa'ad bin Rabi', wallahi demi Allah. Kata Abdurrahman, dari pendatang, dari Muhajirin, nah, saya ingin tolong tunjukkan pasar. Tolong tunjukkan pasar saja. Saya bawa uang, saya mau modal. Kayaknya dia berjualan. Oh, coba karena memang Allah takdirkan Abdurrahman ini menjadi orang yang kaya raya. Maaf, karena dagangnya jujur, alhamdulillah itu. Makanya jadi orang kaya juga di Madinah. Jadi mohon maaf Pak, konsep dagang itu, mohon maaf Pak, saya dulu pernah jadi manajer marketing. Saya punya buku judulnya, ini keren banget judulnya, buku jurus anti melarat. Jurus anti melarat, bukunya kecil. Jadi ternyata orang yang sukses itu, kalau yang muslim itu personal excellence, pribadinya unggul akhlaknya, unggul ilmunya, unggul juga amalnya, ibadahnya mantap. Ini personal pribadi. Nah setelah dia nikah menjadi family excellent, menjadi keluarga yang ideal. Karena apa? Gak mungkin orang yang berilmu, gak mungkin orang yang soleh ketemunya juga orang yang salah, orang yang banyak, mohon maaf, yang kurang soleh. Cari istri yang cakep, yang udah jadi gitu. Kalau Bapak Ibu, kalau udah ada calon dari anak kita yang tadi, mohon maaf, orang yang udah baik, akhlaknya bagus, agamanya bagus, kalau dalam bahasa orang Jawa itu dadidun. Tandanya maksudnya cakepnya, dunianya maksudnya keturunannya, nasabnya orang baik, dinnya agamanya luar biasa, udah cakep, keturunan orang baik, nasabnya baik, keluarganya baik, agamanya mantap. Gak usah lama-lama Pak. Kalau saat ceramah ini kan begini. Saya kemarin pagi ceramah ini kan di Tangerang itu. Saya motivasi. Ya. Ini pribadinya unggul, ilmunya unggul, akhlaknya bagus. Gak mungkin dia cari sembarangan orang. Pasti cari orang yang udah jadi. Udah pakai jilbab, udah cakep, itu keluarganya bagus, agamanya bagus, masya Allah. Nah kalau udah udah pribadi yang unggul, excellent lagi. Keluarganya excellent lagi, karena apa? Ketemu baik, orang baik ketemu baik, udah gitu kaya lagi. Nah bisnisnya excellent juga, Allah Akbar. Berangkat dari apa Pak? Ini jurus anti melarat tadi, bukunya kecil, Allah Akbar. Pertama, bagaimana menguatkan kedekatan kepada Allah. Yang kedua adalah yang diusahakan itu sangat sampaikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ada ajarannya. Ittiba'ullah wa ittiba'ur Rasul, mengikuti Allah artinya apa? Mengikuti Al-Quran. Mengikuti Nabi artinya apa? Mencontoh Nabi, bagaimana dagangnya seperti Abdurrahman bin Auf tadi.
inilah kondisi sekarang ini. Jadi mati mendadak nggak bawa iman, pemimpin dipegang orang yang zalim, kemudian apa? Orang jauh daripada ulama. Mohon maaf Pak, masjid kita ini satu RT, satu dua RT Pak, 5 RT yang sholat baru berapa orang? Mohon maaf, yang sholat baru berapa persen saja? Ini mohon maaf, belum yang bisa baca Al-Quran. Ini wallah itu ya Allah. Ini bukan Ustaz. Saya dulu orang yang pertama itu mengasih. Saya pertama jadi RT dulu itu. Tahu, karena saya sudah dapat ilmu juga dikit-dikit gitu. Jadi seorang pemimpin itu apa yang diwasiatkan kepada warga, wahai saudaraku yang muslim, tolong jaga sholat. Akhirnya apa? Masalahnya ada pengajian. Sampai hari ini Pak Presiden apa namanya upaya komunikasi itu pengajiannya luar biasa. Malam Jumat pengajian, ada pengajian anak-anak, ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak anak. Sehingga apa? Paling tidak muatannya, iya ilmu lah. Sholatnya alhamdulillah bukan hanya sekedar bacaannya, tapi tahu maknanya. Nah kalau dari itu kan nikah. Jadi tadi sholat yang khusyuk itu awalnya niatnya bagus, kemudian pakaiannya bagus, persiapannya luar biasa, kemudian praktek sholatnya seolah-olah dia sholat yang terakhir sehingga benar-benar dia merasakan betul bacaan sholat. Dan yang ketiga pas sholat kelihatan nggak setelah sholat itu dampaknya kayak apa? Inna sholat tanda anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu berdampak akan bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Jadi khusyuk itu maknanya. Ya, awalnya persiapannya bagus, niatnya karena Allah, sholatnya seolah-olah yang terakhir. Sehingga apa? Betul-betul dia seolah-olah dia kepada Allah Ta'ala. Dan pasca sholat kalau memang Allah berikan umur panjang, kesolehannya nampak. Sehingga apa? Khairun nas maqtana umul ras. Sebaik-baik manusia dan orang yang panjang umur, ya, umurnya bertambah, tapi amalannya juga bertambah terus. Bukan sebaliknya. Wasyarrun nasi maqtana was-sa'aman. Seburuk-buruk manusia umurnya bertambah tapi amalannya banyak maksiatnya. Ini Allah bilang tadi. Sampai jam berapa? Masya Allah, ibu-ibu. Ya. Ini saya membacakan hadis dalam kitab ini, tapi tidak apa-apa saya akan bacakan untuk penguat kita saja. Dalam halaman 227 ini tentang penyelamat dari azab Allah. Ini kemarin saya buat khotib di layar teluk apa namanya? Silakan Ustaz 5 materi yang bagus banget. Jadi karena di sana banyak karyawan nelayan, kemudian ada ada pilot, ya. Ada yang kemudian itu keluar itu saya disampaikan, Ustaz, ya Allah, akhirnya apa? Bagaimana? Ini mohon maaf Pak, pertanyaan. Saya itu kalau terbang itu saya ditemani sama pramugarinya cakep-cakep, ada model juga itu, Masya Allah, Bapak. Hati-hati. Karena fitnah itu ada apa? Fitnah harta, fitnah tahta, kedudukan, fitnah wanita, dan wanita. Ya, cuma maaf. Tuh, saya sampaikan dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ta'ala yaqul, inni la ahlu bi ahli al-ardi 'adaba. Fa idza nadatu ila 'umari fuyuti. Ya, kata Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya aku kata Allah akan benar-benar menimpakan azab kepada penduduk bumi. Fa idza nadatu 'umari fi buyuti. Tapi ketika saya melihat orang-orang banyak datang dari rumah ke masjid, banyak berduyun-duyun melaksanakan sholat berjamaah, datang ke masjid untuk baca Al-Quran, datang ke masjid untuk berzikir, datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua, wal mutahabi, orang-orang mencintai saudaranya karena Allah, membantunya karena Allah, ngasihnya karena Allah.
Kata Rasulullah dalam hadisnya, man mahabban lillah wa bughadhan lillah wa qana'a lillah wa ata'a lillah faqad istakmala iman. Sempurna iman seseorang ketika orang ngasihnya karena Allah, enggak ngasih juga karena Allah, menolongnya karena Allah, marahnya karena Allah. Masya Allah, luar biasa. Makanya ya, ini perlu kita luruskan. Kalau kita ngasih karena Allah, bantu karena Allah. Kalau ada orang saudara kita, assalamualaikum Pak, anak saya sakit, saya mau pinjam uang 100, ini berkurang. Kalau ada dan dia orang nggak mampu Pak, nggak usah istilahnya pinjam, dan ini buat Bapak berobat. Kalau ada lebih kasih. Dan ini mohon maaf, kalau ada orang yang nggak tolong kita, padahal kita ada, kita bilang apa? Saya nggak ada Mas. Saya nggak ada Pak. Wallahi Pak, ini dalam kitab Hikmatul Akhirat. Orang yang membagi dirinya dengan nikmat dunia, ketika ada orang yang mau minta tolong, itu hartanya dimakan. Jadi mohon maaf, kalau ada saudara kita minta tolong, minta bantuan, kemudian kita mengatakan kita nggak punya, padahal kita punya, uangnya banyak, berasnya banyak. Wallahi Pak, ulama hampir sepakat bahwa itu haram, hartanya dimakan. Hati-hati Pak. Hadis yang juga saya tadi, man ahabbalillah wa mawadhalillah wa mana'alillah wa qadillah. Bahkan dalam hadis berikutnya, rawahu Tirmidzi wa aqimul lillah faqad istakmala iman. Sempurna iman yang karena nikahnya karena Allah. Ini muncul saya kalau ceramah nikah begini. Nikahnya karena Allah, berantaknya karena Allah. Dan orang kalau udah nikah, wa aqimul hayyama minkum wassalihin min ibadikum wa ibadikum iyyakum fuqara'iyah. Nikahkan orang yang masih sendiri, orang yang sudah mampu menikah, baik laki-laki atau perempuan. Kalau dia miskin, iyyakum fuqara wa wasi'un. Allah akan berikan kekayaan, Allah akan berikan banyak rezeki, Allah akan berikan banyak hartanya. Wallahu wasi'un, Allah Maha luas pemberiannya. Tak terbatas. Nikah baru 10 tahun udah punya anak, udah tua, udah punya mobil. Mohon maaf, betul tak? Udah punya rumah, alhamdulillah bisa kembali rumah lagi. Alhamdulillah rezekinya nambah, bisa kembali rumah yang ketiga. Ya Masya Allah. Jadi mohon maaf, ini perumahan rumah ini produk orang nikah. Nikahnya ya karena Allah. Makanya singkatan nikah itu mohon maaf, nikah niat ibadah haknya karena hanya Allah. Haknya nikah, haknya itu apa? Hasanah. Orang yang niat ibadahnya karena Allah untuk menuju mencari ridha Allah SWT hasanah, maka ujungnya endingnya adalah tenang, berhasil, sukses, bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia pun juga insya Allah bahagia di akhirat. Jadi kalau kita itu bahagianya jangka panjang, jangan coba ini bawa syahwat karena bawa melakukan apa namanya syahwat saja. Dia kaya, dan itu berhenti gitu ya. Nikah mulu, cerai mulu, nikah mulu, cerai mulu. Ada teman saya tahu, aku bilang, saya udah nikah dia dua kali. Jadi kalau ketiga kali saya nggak mau nikah lagi. Nanti Pak Ustadz kamu aja yang nikahin, siap saya gitu. Ya, mohon maaf Pak. Mobilnya baru, sholatnya susah. Mobilnya baru, sedekahnya susah. Mobilnya banyak, ngajinya nggak mau. PP-nya didatengin dulu. Kan ada banyak kayak gitu. Gengsi, ya masuk masjid, pas duluan, jadi mayat. Itu nggak boleh begitu, Pak. Makanya Masya Allah. Kalau nggak saya ketemu teman polisi, nggak saya ketemu teman TNI, itu senang banget saya. Jadi berkahnya banyak. Kalau kayak bapak-bapak ini kan orang udah punya ilmu, udah punya semangat, kan tinggal menumbuhkan saja, menyemangati saja. Dan orang-orang yang sukses itu imannya itu adalah dua cirinya, kuat intifak, kuat motivasinya tinggi. Setelah dapat ilmu ini, setelah dapat nasihat ini, akhirnya naik tuh frekuensi ibadahnya. Ya, semangatnya terus, nambah terus. Dan kuatul imsak semakin bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak mengeluarkan kata-kata yang ghibah, tidak mengeluarkan kata-kata yang mohon maaf, al-kadhib dan dusta.
Jadi mulai terjaga, warok namanya. Kalau orang kita tahu mengatakan sekecil-kecilnya dosa saya terjaga, apalagi dosa besar. Makanya berkahnya ilmu itu dulu itu Pak. Mohon maaf Ustaz. Ada Ustaz, ada kiai, ada ulama, istrinya sampai 4 Pak. Nggak ada yang marah-marah. Karena apa? Ilmunya, karena berkah ilmunya. Nggak kayak sekarang ini nikah 1, 2 udah ribut. Karena apa? Nikahnya bukan karena Allah. Kalau ulama kan mohon maaf kadang-kadang ada biar saya mau jadi istri yang ketiga, istilah karena Allah. Kalau pengen masuk surga maaf biar nanti. Ada yang begitu. Mohon maaf Ustaz, saya dulu waktu hilang suara saya, hampir 100 lebih Pak, suara saya hilang dulu. Punya jadi almarhum Allah yarham, ayah dan yang biologi. Saya 2 kali, 3 kali gitu. Biar ini suara saya gimana? Saya alhamdulillah itu. Ya ulama-ulama yang besar-besar alhamdulillah saya datang sambil ridhonya, saya minta doanya masyaallah. Jadi ini saya pikir pentingnya begitu Pak, taklim di majlis ini untuk menguatkan apa? 1, silaturahim. Kedua, menguatkan soft barisan jamaah kita. Kedua, yang ketiganya menguatkan rasa ukhuwah kita, persatuan kita. Kita ini malu kalau kemudian mohon maaf tadi 1 RW yang masuk surga sedikit sekali. Mohon maaf, masuk surga sedikit sekali. Kan masuk surga itu nanti ada apa Pak? Ada rombongan Pak Ustaz, ya Rafi, ada rombongan tadi Pak Makmun, ada rombongannya. Mohon maaf, jadi ada dombolan-dombolannya Pak. Ya, makanya insya Allah mudah-mudahan yang berjamaah ini nanti masuk surga ini ditonton sama Haji Rafi insya Allah, amin. Iya. Jadi di setiap ayat itu harus ada orang yang bisa menyelamatkan kita. Bukan kata-kata Rasulullah tadi, khairun nas Allah muridnya sebagai besar atau banyak manfaatnya untuk orang lain. Bukan orang yang bisa menyelamatkan banyak orang. Suami menyelamatkan istrinya, ayah menyelamatkan anak-anaknya, putra-putranya itu. Makanya Umar bin Khattab, para sahabat itu jadi pemimpin Pak. Malam tuh keliling sebelum sholat tahajud dikeliling. Mana kalau ada kedengaran hamba sahabat rakyatnya yang miskin, antum sendiri Pak, panggil sendiri. Allah Akbar. Bola bismillah. Jadi saya mengasihi supaya apa tadi? Maka Allah tidak turunkan kepada kita azab, tidak turun kepada kita. Nah yang ketiga, wala mustaghfirina bil ashar, menjelang sholat subuh. Banyak orang-orang yang minta ampun setelah sholat tahajud dan beristighfar. Makanya para ulama sepakat amalan apa yang terbaik setelah sholat tahajud? Selain berdoa, banyak istighfar. Apalagi istighfarnya begini, astagfirullah innahu kana ghaffar, astagfirullah innahu kana ghaffar. Baca 70 kali Pak, Allah jamin masuk surga kita. Saraftu 'adzabi 'anhum, karena amalan 3 orang ini Pak, yang tadinya Allah akan turunkan bencana, musibah, siksa kepada penduduk bumi ini. Karena ada orang yang membangunkan masjid, karena ada orang yang saling mencintai sesama kita, ada orang yang menjaga silaturahim dengan kita, karena ada orang yang menjelang subuh banyak orang yang istighfar. Saraftu 'adzabi 'anhum, aku akan cancel, aku akan batalkan itu azab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala, jauhkan dari musibah, jauhkan dari bencana. Karena apa? Banyak saudara-saudara kita yang datang ke masjid, banyak saudara-saudara kita yang karena mencintai sesama kita karena Allah SWT, dan kita berusaha menjelang sholat subuh, yang sudah sholat tahajud, berdoa. Mari kita banyak-banyak istighfar Allah SWT. Wallahu a'lam. Mungkin ini dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Kali-kali ada yang mau bertanya, please silakan. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak semuanya, berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Silakan Pak. Pak Asep.
ini ada 7 RT. Tadi sudah saya Ustaz, yang jamaahnya kan berkurang. Mungkin motivasi apa ya supaya masjid ini juga disenangi oleh masyarakat, dalam arti adalah berbondong-bondong ke masjid. Ya, mungkin caranya seperti apa? Ya, mungkin yang ada di masjid Ustaz, kita kan ya tadi kalau dengar bahwasanya ya di sana sudah lengkap. Ya, makan, minum dan sebagainya sudah disediakan. Nah, mungkin motivasi supaya ya, warga di RW 10 khususnya di Masjid Darussalam ini juga bergerak hatinya, dan orang yang belum datang ke sini juga bergerak hatinya datang ke sini supaya senang bahwasanya di sini ada Masjid Darussalam yang sudah lengkap dan sebagainya seperti itu Ustaz. Baik, Masya Allah, ada pertanyaannya. Mudah-mudahan juga bagian dari mungkin pengurus ya untuk mengevaluasi. Ya, kali-kali mudah-mudahan dengan pertanyaan ini nanti ada trik, juga ada strategi untuk bagaimana supaya jamaah mulai bertambah 1, 2 gitu. Ya, jadi saya pikir pertama ya dari pengurus itu sendiri harus punya komitmen yang menguatkan soliditas. Karena kalau dalam bahasa saya di marketing itu ada tiga pilar sukses itu: koordinasi, mobilisasi. Ya. Jadi koordinasi, apalagi koordinasi, mobilisasi. Satu lagi lupa saya tadi, intinya koordinasinya harus kuat terus. Bagaimana program itu betul-betul menyentuh kepada jemaah. Ya. Kalau di kami memang pas sholat subuh itu udah di atas 250-an sekarang, insya Allah Bapak buktikan saja. Kalau mau ikut coba sholat jamaah, insya Allah masjid besar itu. Dan jamaah saya itu bukan dari mana-mana, banyak sekali dari luar. Karena tukang gojek, saya mohon maaf Pak, ada tukang ngamen. Ya, ada tukang ngamen rambutnya panjang. Itu sholat sampai khusyuk banget di masjid kami itu semalam itu. Dan itu saya berharap kalau dia jamaah di masjid Al-Muhammad itu kalau sampai sholat isya itu paling terakhir keluar dari masjid. Mohon Allah itu Allah. Saya sudah siapin kopi. Masya Allah Pak Ustaz, terima kasih. Saya selalu dibikin kopi untuk Pak Ustaz. Gak apa-apa Pak. Senang saya sebenarnya. Karena memang mama, saya ketua Majelis Suro. Bapak saya itu Pak Ketua KUA, Ustaz Nurkhalid, wakil saya. Jadi di Majelis Suro itu pertama di masjid kami itu orang-orang yang memang insya Allah punya kapasitas. Wakil saya kedua Ustaz Haji Saman, MA, ini dokter, dosen di Muhammadiyah. Jadi punya wakil saya 2. Dan ini Majelis Suro tetap tidak dipilih-pilih lagi. Nah, yang 6 itu masih dididik. Nah, di bawah Majelis Suro itu ada pengurus DKM. Nah, jadi begitu. Nah, kami di Kemenak itu udah diakui menjadi proyek rajin. Percontohan, makanya banyak masjid-masjid yang setelah dibanding dengan masjid kami. Kami punya sistem Bapak pindah Google, buka masjid Al-Muhammad. Programnya ada, pengurusnya dari jajaran Majelis Suro sampai ke Majelis Salim, ada semua. Nah, ini programnya betul. Yang dapat kami itu adalah soliditas pengurus. Nah, kali-kali juga perlu ada, saya mohon maaf, di Raja Ukun Bilok ini kalau dari sini ada perumahan Raja Presiden. Kemarin saya ngisi Subuh Akbar. Itu satu perumahan luas semuanya, bawa kedongan, bawa buahnya. Saya ngisi, saya berangkat setengah 4 ke sana. Kemudian kami bawa sajiannya, Masya Allah, makanannya banyak banget. Itu sampai jam 9 saya baru pulang. 9 pagi. Ada di Allah. Ibu-ibunya pertanyaannya, Masya Allah, anak-anaknya pada makan puas di situ. Kemudian subuh Akbar Raja di sini. Jadi kali-kali juga perlu ada begitu. Mungkin ada strategi juga gitu. Ya, subuh Akbar. Pengurusnya bawa kentongan, ayo keluar. Ibu-ibu keluar. Anak-anaknya keluar semua, Pak, mau minum Allah. Misi di pojok, Rajab yang pojok hampir gak mau.
pembuangan sampah, masjid Permata. Allah Akbar, pengurusnya juga giat banget, bangunin subuh. Saya kalau setelah kuliah subuh itu Pak, semangatnya luar biasa. Karena apa? Sembari jalan, saya bilang coba ya Allah, saya membayangkan para sahabat itu kayak apa yang nikmatnya mendakwahin. Ini belum seberapanya. Jadi saya pakai motor Bluetooth Pak, motor Mio itu kalau pagi mati lagi lampunya. Jalannya banyak berulang-ulang. Bismillah kata Allah, mau jatuh nggak jadi, mau jatuh lagi nggak jadi lagi. Allah jaga ternyata. Apalagi kalau kamu udah berangkat udah Bismillah, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allah jaga. Alhamdulillah. Jadi strateginya konsolidasi, koordinasi, terus program bersentuhan langsung. Nah himbauannya terus. Nah ini perlu. Jadi terobosan-terobosan ini memang mohon maaf Pak, ini perlu dana. Awal-awalnya perlu dana, tapi nggak perlu dana juga sebenarnya bisa datang ke rumah-rumah, silaturahim, ada himbauan, ya, itu kalau begitu, masya Allah, ya, cara konsentrasi juga sebenarnya nggak seberapa, tapi kalau lihat subuhnya itu keren banget, karena kami juga punya imam 3 di masjid kami itu, ya, saya sendiri, kemudian Ustaz Muhammad Isa, yang satu lagi Ustaz Haji Pak Rudin Gazi, dulu Samsir. Jadi nggak sembarangan Pak, imam-imam itu nggak sembarangan, bukan Ustaznya. Jadi ulama yang paling baik, akhlaknya baik, keluarganya baik, harus begitu, sehingga malah berkualitas. Ya. Makanya ini penting juga, karena apa? Ada imam akhlaknya naudzubillah gitu ya, punten masih pakai celana pendek di mana imam. Boleh, besok jangan lagi jadi imam. Ini mau karena ulama itu ada di sekarang. Jadi pemimpin itu ada di sekarang. Belum dilihat dari makanannya apa, ma'isyahnya, kehidupannya apa, sampai segitu ya. Jadi kami menyeleksi imam itu mohon maaf Pak. Yang hafiz Quran di bumi asli tempat saya itu hampir 45 orang, anak-anak remaja semua. Termasuk alhamdulillah anak saya itu imam namanya Umar Ibnul Hakim. Udah punya ijazah 3 juz. Ada yang nunggu yang pun ada punya perawat, silakan nanti bisa kita ketemukan gitu. Ya, promosi Pak. Jadi itu strateginya dari. Nah yang terakhir, ini mohon maaf Ustaz. Kalau doa sentuhannya untuk jamaah. Ini karena saya mau di sini, saya selalu berdoa ya Allah. Berikanlah sini halal dan thayyibah yang berkah, petunjuk dan daya untuk siapa untuk menegakkan, untuk jemaah kami, petunjuk, hidayah, rezeki yang halal dan thayyibah yang banyak yang berkah. Ini saya diajarkan doa, artinya begitu bahasa Arabnya panjang, tapi singkat supaya apa? Jamaahnya semua kena, masyarakat sebumi asli kena, yang datang kena, yang datang juga dapat. Banget doa itu. Allah Akbar. Dan yang kita doakan banyak orang yang nggak dengar, insya Allah doanya mustajab. Nanti juga ada bagus tentang doa yang dijawab oleh Allah SWT. Ya, standar jadi menurut mungkin ada strategi, ada kesempatan mengusulkan masyarakat. Pertama pemilihan konsolidasi, ya, sampaikan pesan dari DKM. Ya. Jadi saya pikir momennya nanti ini banyak berdoa terus. Bagi beramal soleh, cepat-cepat beramal soleh. Pasal kebetulan kita dari pembeli. Suatu saat akan datang suatu masa orang yang mohon maaf, yang kaya pelit, yang ganteng mau nggak mau ke masjid itu hadis. Bagi beramal soleh, cepat beramal soleh. Tak matinya mendadak. Nah, bapak iman. Jadi ini saya. Jadi saya selalu berdoa begitu. Karena saya kebetulan bulan pertama yang dituakan di bulan Sri 3 RW Pak. Jadi 3 RW kami punya masjid satu, dan saya mengatakan tokoh-tokohnya panggil semua ke saya, kita masjid cuma satu. Silakan ya ada musola nggak apa-apa. Tapi kita masjid sepakat satu saja. 3 RW Pak. Dari 16, 17, 18. Saya dituakan sebagai orang tua, dan alhamdulillah semuanya bisa. Aku nggak cuma doa. Tuhan jaga istrinya ada semuanya. Karena Pak kami sering kasih pelatihan. Mari kasih pelatihan jenazah.
di Al-Ghurabah. Istri saya kebetulan, istri saya juga muter. Jadi saya sama istri itu udah satu paket. Kalau saya tukang ceramah, dakwah gitu, istri saya suka mandi jenazah. Isi pelatihan untuk memandikan jenazah, mengkafani dan sebagainya. Jadi punya istri jangan mohon maaf, jangan kosong-kosong yang punya juga dikit-dikit harus minimal seimbang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mohon maaf. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa meresapi, merenungi, dan kita bisa melaksanakan dan mengerjakan. Baik, saya kira cukup Bapak-Bapak semuanya ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah